Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi komposisi transformasi. Jadi sebelumnya kan kita sudah mempelajari beberapa subtopik di transformasi geometri. Ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, sekarang kita masuk ke komposisi transformasi. Apa sih komposisi dari transformasi geometri? Nah, komposisi itu maknanya adalah gabungan. Nah, jadi di sini kita akan menggabung dua buah transformasi atau lebih. Jadi suatu transformasi akan dilanjutkan transformasi yang lain. Bisa satu kali, bisa dua kali melanjutkannya ya. Nah, nah di sini saya memberi contoh yang dua kali saja ya. Transformasi pertama T1 dilanjutkan oleh transformasi kedua, disimbolkan T2. Nah, itu ditulisnya T2 komposisi T1. Jadi bulatan ini ya dibacanya komposisi. Nah, T2 komposisi T1. Nah, jadi cara penulisannya itu memang terbalik ya. Padahal yang dikerjakan duluan adalah T1. Jadi ini ilustrasinya ya. Eh, Titik A X, Y ditransformasi oleh T1 menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, itu transformasi yang pertama. Ya, kita dapat bayangan yang pertama A aksen. Nah, lalu dilanjutkan oleh transformasi kedua. Jadi si A aksen tadi, bayangan yang pertama, ditransformasi lagi. Nah, mendapatkan bayangan yang kedua, A double aksen. X double aksen, Y double aksen. Nah, yang dikerjakan duluan kan T1 ya, lalu dilanjutkan oleh T2. Tapi penulisan simbol komposisinya itu terbalik. T2 komposisi T1. Nah, jadi kalian harus teliti dalam penulisan. Ya, jadi T2 komposisi T1 itu artinya T1 duluan, baru dilanjutkan oleh T2. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, komposisi translasi. Jadi di sini kita akan menggabung dua buah translasi ya, bisa juga lebih. Nah, di sini saya contohkan dua saja. Translasi yang pertama, T1, vektor translasinya adalah AB. Kemudian translasi kedua, vektornya T2, CD. Nah, jadi sama kayak yang ilustrasi sebelumnya ya. Titik A, X, Y ditranslasi menjadi A aksen. Nah, translasi T1. Kemudian ditranslasi lagi dengan T2 menjadi A double aksen. Nah, karena ini vektor translasi ya, prosesnya kan tinggal dijumlahkan saja ya. Titik semula XY ditambah vektor pertama, yaitu AB. Karena kita lanjutkan lagi dengan T2, nah kita tinggal tambah aja lagi. Tambah lagi dengan T2, ya, tambah dengan CD. Nah, nanti tinggal dijumlahkan saja. Nah, ini materinya menurut saya yang paling mudah. Komposisi translasi ini paling mudah. Kita tinggal jumlahkan saja. Contoh yang pertama, titik A 2,7 ditranslasi oleh vektor pertama T1 3,2. Dilanjutkan lagi translasi yang kedua T2 sama dengan 4, negatif 1. Nah, jadi kalau kita ngerjain yang bertahap ya, kita cari bayangan pertama A aksen, X aksen, Y aksen. Titik semula si XY ditambah dengan vektor pertama. Jadi 27 tadi kan yang titik semula ditambah T1 32 diperoleh 59. Nah, itu titik bayangan pertama gitu. Lalu kita lanjutkan lagi nih karena dia minta kan translasi lagi dengan T2. Nah, jadi bayangan pertama tadi 59 tambahkan lagi dengan 4 negatif 1. Dengan T2-nya 4 negatif 1. Nah, dijumlahkan jadi 9, 8. Nah, jadi bayangan kedua adalah 9,8. Itu cara yang pertama ya, kalau kita bertahap. Nah, cara yang kedua, kalau langsung kita pakai rumus komposisi tadi. Titik semula ditambah vektor pertama tambah vektor kedua. Tambah T1 tambah T2 gitu. Nah, jadi langsung aja dijumlahkan. 2 tambah 3 tambah 4, 9. 7 tambah 2 tambah negatif 1, 8. Nah, jadi beda cara penulisan aja sih sebenarnya ya. Nah, prosesnya sama kok, tinggal ditambah titik semula tambah dengan vektor translasi.
ya. Jadi bayangannya adalah 9,8. Jadi terserah kalian mau yang bertahap apa langsung aja gitu. Oke, contoh kedua kalau garis nih. Nah, diketahui garis 2x min 3y sama dengan 5. Ditranslasi oleh vektor T1 4, 1, negatif 4. Kemudian ditranslasi lagi oleh T2 3, negatif 5. Oke, di sini saya ngejelasin pakai cara yang sekaligus aja ya, langsung ditambah gitu. Nah, cuma perbedaannya dengan contoh sebelumnya, kita kan di sini mau mentranslasi garis. Jadi XY-nya itu nggak usah diganti. Ya, nggak perlu diganti koordinat titik. Karena nggak ada kan di sini koordinat titiknya. Nah, jadi tetap saja XY. XY ditambah T1, 1 negatif 4, tambah lagi dengan T2, 3 min 5. Ya, jadi saya tambahkan ini T1 tambah T2-nya 4 negatif 9. Sehingga kita peroleh X double aksen itu sama dengan X tambah 4 dan Y double aksen adalah Y min 9. Nah, kenapa aksennya itu 2 atau double? Itu menandakan sudah 2 kali translasi. Ya, sudah sampai ke bayangan yang kedua gitu. Nah, jadi aksennya double. Nah, dari sini kita lanjutkan, kita bolak-balik ya, supaya ketemu X dan Y. Nah, yang kita perlukan adalah X dan Y. Nah, jadi X double aksen dikurang 4 itu sama dengan X. Jadi plus 4-nya kan kita hilangkan jadi min 4 ya, pindah ke ruas kiri. Terus yang ini Y double aksen tambah 9 sama dengan Y. Jadi min 9 dari ruas kanan kita hilangkan, itu lawannya adalah plus 9. Nah, kita sudah ketemu nih nilai X dan Y. X-nya adalah X double aksen min 4 dan Y adalah Y double aksen plus 9. Nah, kita apakan? Kita substitusi ke garis yang semula yang ada di soal. Nah, tinggal kita substitusikan aja. Kayak materi sebelumnya ya, kalau garis, parabola, atau bentuk yang lain, itu kita substitusikan nilai X dan Y. Nah, nilai X-nya kita ganti, nilai Y-nya juga. Jangan lupa tanda kurungnya. Tanda kurung ini sangat penting ya, karena ada sifat perkalian dengan distributif. Nah, 2 dikali X double aksen, lalu 2 dikali min 4 diperoleh 2x double aksen min 8. Min 3 dikali Y double aksen, min 3 kali dengan 9. Jadi min 3 Y double aksen min 27 sama dengan 5. Nah, nanti konstantanya kita kumpulkan di sebelah kanan. Sehingga 5 tambah 8 tambah 27. Ya, yang konstan-konstan kita taruh sebelah kanan. Nah, sehingga diperoleh 2x double aksen min 3 Y double aksen sama dengan 40. Nah, dapat kita simpulkan. Bayangannya adalah 2x kurang 3Y sama dengan 40. Nah, jadi saat menulis kesimpulan, tanda aksen-aksennya boleh dihilangkan. Oke, seperti ini ya. Kalau berupa garis, bisa juga untuk parabola, lingkaran, atau bentuk yang lain ya. Nah, jadi jangan lupa X dan Y harus ditemukan dulu, baru bisa disubstitusikan. Berikutnya, kita akan membahas komposisi transformasi matriks. Nah, ini komposisi dari suatu transformasi yang bentuknya matriks persegi ya. Biasanya diberitahu matriksnya apa gitu. Misalkan nih, transformasi yang pertama dengan matriks A, C, B, D. Saya nulisnya kayak gini ya. Ya udahlah. Nah, dan transformasi kedua matriksnya EFGH. Nah, nanti cara penulisannya ya, jangan lupa tadi terbalik. T2 komposisi T1. Nah, kalau kita punya matriks persegi, ini konsepnya dikalikan. Ya, perkalian matriks. Jadi kalian harus ingat selalu perkalian matriks. Beda dengan translasi tadi. Kalau translasi kan itu penjumlahan ya. Pakai penjumlahan gampang lah. Nah, ini perkalian matriks. Dan cara penulisannya jangan lupa terbalik. T2 komposisi T1. Jadi, matriks yang kedua itu taruh di depan.
Sedangkan matriks yang pertama itu malah di belakang. Nah, jadi harus seperti ini ya urutannya. Aneh kan? Nah, memang seperti itu kalau komposisi. Jadi yang dikerjain duluan itu adalah T1. Tapi cara nulisnya dia di belakang. Sedangkan yang kedua, si T2 itu taruh tulisannya di depan. Nah, jadi yang matriks EFGH-nya tuh di depan dulu gitu. Oke. Nah, ini saya belum ngasih contoh ya, nanti di akhir. Nah, berikutnya komposisi refleksi. Oke, di sini saya akan menjelaskan refleksi apa saja sih yang akan kita komposisikan. Nah, kita sudah belajar sebelumnya ya, refleksi tapi yang satu-satu saja kan, belum pakai komposisi. Nah, ada refleksi terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, dan terhadap titik 0,0. Nah, itu bisa kita gabung atau kita komposisikan. Yang 5 buah refleksi ini ya, bisa kita komposisi. Caranya sama seperti komposisi transformasi matriks. Karena kan refleksi itu ada matriks-matriksnya kan, matriks refleksi ya. Nah, itu kita gunakan cara yang seperti saya jelaskan tadi. Yang terpenting adalah cara penulisannya jangan terbalik. T2 komposisi T1 ya. Padahal T1 duluan yang dikerjakan, tapi memang urutannya seperti ini ya. Malah T2 yang di depan, T1-nya belakang. Nah, oke deh. Yang kali ini saya kasih contoh ya. Contoh. Tentukan bayangan titik M, negatif 2,8 jika direfleksi terhadap sumbu X. Nah, refleksi terhadap sumbu X nih yang pertama. Kemudian direfleksi lagi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kita tentukan dulu matriks-matriksnya ya. Nah, matriks yang pertama kan refleksi terhadap sumbu X. Nah, harapan saya kalian sudah hafal matriks tersebut. T1 ya, matriks yang refleksi pertama terhadap sumbu X 1 0 0 min 1. Yang berubah ingat nilai Y-nya. Jadi negatifnya ada di baris kedua untuk nilai Y-nya yang berubah. Matriks berikutnya refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ini adalah jadi T2-nya ya, transformasi yang kedua. Nah, terhadap Y sama dengan X. Oke, matriksnya adalah 0, 1, 1, 0. Nah, kemudian kita komposisi nih. Kita komposisi, hati-hati urutannya ya. T2 komposisi T1. Nah, T2-nya adalah 0110, T1-nya 100 min 1. Dikali X Y gitu kan. Nah, karena ini titik ya, soalnya kan titik nih. Mau cari bayangan titik. Bisa kita ganti titiknya. Negatif 2, 8. Jadi XY-nya ganti min 2, 8. Nah, di sini saya mengali matriks perseginya terlebih dahulu. Jangan lupa aturan perkaliannya ya, perkalian matriks. Yang depan itu pilih baris, terus yang belakang, matriks kedua pilih kolom. Baris, kolom. Nah, ini sudah saya kasih warna nih, saya tandain. Nah, lalu kalian kali, hati-hati pasangan-pasangannya ya. Harapannya sudah bisa, sudah menguasai. Jadi saya lanjut saja. Hasil perkalian matriksnya adalah 0, negatif 1, 1, 0. Oke, kalian bisa cek kalau nanti saya salah hitung. 0, negatif 1, 1, 0. Nah, kemudian ini masih ada perkalian matriks lagi. Nah, masih dengan aturan yang sama. Baris kali kolom. Ya, bagian depan itu baris, yang belakang itu pilih kolom. Nah, lalu dikali lagi, diperoleh negatif 8, negatif 2. Nah, jadi bayangan akhirnya ya, bayangan setelah refleksi dua kali tadi adalah negatif 8, negatif 2. Oke, kita lihat ilustrasinya ya. Nah, ini adalah refleksi yang pertama terhadap sumbu X. Titik semula negatif 2,8 di sini M-nya. Terus dapat M aksen bayangan pertama. Min 2, min 8. Itu bayangan pertama. Baru sekali tuh refleksi terhadap sumbu X. Nah, lalu kita lanjutkan terhadap garis Y sama dengan X. Ini garisnya ya. Garis Y sama dengan X. Terus bayangan M aksen, bayangan pertama min 2, min 8 kita refleksi lagi terhadap garis
Y sama dengan X. Nah, diperoleh bayangan kedua, M double aksen. Jadi di situ hasil akhirnya ya, bayangan yang terakhir. Setelah refleksi dua kali. Nah, kalau kalian mau memakai gambar, bisa ya, bisa aja, terserah aja. Cuma mungkin perlu waktu yang agak lama ya, tergantung kalian lah, kecepatan yang mana yang lebih cepat pakai gambar atau pakai matriks. Jadi dua-duanya bisa digunakan. Cuma kalau misalkan soalnya berupa garis, seperti contoh kedua ini akan sangat lama menurut saya ya, kalau pakai gambar. Nah, akan lama. Misalkan garis, parabola, itu lama kalau kita gunakan gambar. Tapi kalau berupa titik, menurut saya ya mending lah, masih lumayan cepat. Ya, kalau gambarnya rapi. Nah, resikonya itu kalau gambarnya rapi. Kalau tidak rapi juga agak sulit ya untuk menemukan koordinat yang tepat. Nah, ini pakai penalaran lah. Oke, sekarang saya contohkan yang kedua. Bayangan garis 3x min 4y sama dengan 8. Direfleksi terhadap sumbu y, lalu lanjut lagi refleksi terhadap garis y sama dengan negatif x. Nah, caranya sama ya dengan sebelumnya. Kita cari matriksnya dulu. Matriks yang pertama, T1, itu refleksi terhadap sumbu y. Min 1, 0, 0, 1. Kemudian matriks kedua refleksi terhadap Y sama dengan negatif X. 0, negatif 1, negatif 1, 0. Nah, sekarang kita gunakan komposisi. Jangan lupa urutannya ya. T2 di depan, T1-nya yang belakang. Oke, ini saya anggap sudah paham. T2 kali T1. Nah, kita input datanya, matriks yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian kita kali matriksnya diperoleh 0, negatif 1, 1, 0. Nah, lalu kali dengan XY. Di sini, XY-nya nggak bisa kita ganti titik. Jangan pakai koordinat titik gitu maksudnya. Nggak ada angkanya kan. Nah, jadi biar tetap XY saja. Oke, kita kali lagi diperoleh negatif Y X. Nah, dari sini kita dapat kesamaan bahwa X double aksen adalah negatif Y dan Y double aksen adalah X. Nah, terus kita bolak-balik sedikit ya. Yang kita perlu itu kan nilai X dan Y. Oke, jadi nilai Y-nya adalah negatif X double aksen dan X adalah Y double aksen. Oke, ingat kita perlu X dan Y. X dan Y ini diapain? Disubstitusikan ke garis yang ada di soal. Nah, garis pada soal tadi 3x min 4y sama dengan 8. Nah, kita ganti x y-nya. X-nya diganti jadi y double aksen, sedangkan y menjadi negatif x double aksen. Nah, tinggal dikalikan saja ya. Nah, sehingga kita peroleh bayangannya. Nah, nanti pada saat menyimpulkan, tanda aksennya boleh dihilangkan. Ya, kesimpulannya bayangannya adalah 4x tambah 3y sama dengan 8. Oke, tanda aksennya udah dihilangkan ini ya. Oke. Berikutnya kita akan membahas komposisi rotasi. Jadi ada dua buah rotasi di sini. Nah, jadi titik semula P, X, Y dirotasi dengan pusat 0,0 dengan sudut alfa. Jadi P aksen. Lalu P aksen dirotasi lagi dengan pusat masih 0,0. Tapi sudutnya adalah beta. Menjadi P double aksen. Nah, ini ilustrasinya ya. Di sini ada yang sama. Apa yang sama? Yaitu pusat rotasi. Pusatnya adalah 0,0. Yang berbeda adalah sudutnya. Sudut yang pertama alfa, lalu dilanjutkan sudut yang kedua beta. Nah, untuk menyingkat waktu ya, untuk menghemat waktu supaya lebih praktis, karena pusatnya sama, kita bisa gabung. Nah, kita bisa gabung. Asalnya kan tadi dua kali rotasi ya. Pusatnya 0,0, tapi sudut alfa. Yang kedua pusatnya 0,0 dengan sudut beta. Gabung aja. Cara gabungnya gimana? Sudutnya ditambahkan. Ya, jadi sudut semula alfa, lalu yang kedua beta, jumlahkan aja itu. Nah, jumlahkan alfa plus beta. Nah, rumus rotasi eh, untuk perkalian matriksnya
cos negatif sin cos kali XY. Nah, jadi mirip aja dengan materi sebelumnya ya, yang satu buah rotasi saja. Cuma di sini kita rotasinya sudutnya kita jumlahkan. Tapi ingat catatannya tadi ya, hal yang penting itu adalah apabila pusat rotasinya sama. Kalau pusat rotasinya berbeda, ini nggak bisa kita gabung. Harus satu per satu. Jelas ya? Kalau pusat rotasinya beda, nggak bisa digabungkan. Oke, contohnya nih. Tentukan bayangan titik Q 4,8. Jika dirotasi sejauh 30 derajat, lalu rotasi lagi 60 derajat dengan pusat 0,0. Nah, di soal ini karena pusatnya sama ya, 0,0, maka sudutnya bisa kita gabung saja. Nah, kita gabung, kita jumlahkan sudutnya yang semula 30 derajat, lalu dilanjutkan 90 derajat, kita gabung. Jadi jumlahnya kan 90 derajat. Nah, jadi bisa langsung sekali saja kita menggunakan rumusnya ya dengan sudut 90. Cos 90 negatif sin 90 cos 90 dikali XY. Nah, karena ini mau cari bayangan titik, XY-nya bisa ganti jadi 48. Nah, tinggal kita ganti ya matriks trigonometrinya itu kan 0 negatif 1 1 0 kali 48 diperoleh negatif 8 4. Nah, itu bayangannya. Jadi lebih praktis kan? Tidak dua kali rotasi. Oke, berikutnya kita akan melanjutkan ke komposisi dilatasi ya. Jadi dilatasi ini itu kan perubahan skala tuh. Nah, jadi bisa kita lakukan komposisinya maksudnya apabila pusatnya sama. Jadi mirip-mirip kayak rotasi. Jadi perhatikan pusatnya dulu apakah sama atau tidak. Jadi misalkan nih kita punya segitiga A, B, C. Mau didilatasi dengan faktor skala K. Pusatnya di 0,0. Nah, diperolehkan bayangan yang pertama A aksen, B aksen, C aksen. Nah, lalu bayangan pertama tadi dilatasi lagi dengan faktor skala M. Pusatnya di 0,0 juga. Nah, diperoleh bayangan yang kedua A double aksen, B double aksen, C double aksen. Nah, di sini kan pusatnya sama nih, sama-sama 0,0. Jadi bisa kita gabung. Nah, cara gabungnya gimana? Kalau kita bertahap, kalau bertahap kan faktor skala dikali dengan titik semula. K dikali XY. Berarti KX, KY. Itu bayangan yang pertama. Terus bayangan yang kedua, nanti kan diperoleh dari M, karena faktor skala yang kedua kan si M, dikali bayangan pertama. Nah, M dikali X aksen Y aksen. M dikali KX KY. Karena kan bayangan pertama tadi udah ditemukan. KX KY. Nah, tinggal dikali lagi. M kali K kali X, M kali K kali Y. Nah, itu sama saja dengan ditulis seperti ini. K kali M kali X, K kali M kali Y. Karena ada sifat komutatif ya, pertukaran dalam perkalian. Jadi K dengan M-nya kan boleh ditukar. Nah, boleh kita tulis menjadi K kali M kali XY. Nah, itu diperoleh bayangan yang kedua, langsung yang terakhir. Nah, jadi kalau mau langsung dari titik semula XY menjadi bayangan yang terakhir, X double aksen, Y double aksen, itu sama saja dengan faktor skala K dengan M dikalikan. K kali M dikalikan ya, faktor skala-skalanya tadi kali dengan XY. Nah, jadi nanti sekali aja memproses bisa lebih cepat daripada bertahap. Nah, ini contohnya nih. Nah, kita punya gambar segitiga ABC di sini ya. Mau didilatasi O,2. D O,2 itu artinya apa? Pusatnya 0,0 dengan skala 2. Nah, dilanjutkan dilatasi yang kedua, D O,3. Apa artinya? Dilatasi dengan
pusat 0,0 dan skalanya 3. Nah, perhatikan dulu pusatnya. Apakah sama pusat dilatasinya? Karena pusat dilatasinya 0,0 sama ya, berarti bisa kita gabung. Nah, nanti kita gabung aja pengerjaannya biar cepat. Nah, kita baca koordinat-koordinatnya di sini. A 3,1, B 5,1, C 5,3. Nah, supaya cepat dapat bayangan terakhir, K kali M. Nah, faktor skalanya tadi 2. Terus yang berikutnya 3. Nah, itu kalikan dulu. Jadinya 6. Nah, lalu 6 dikali dengan titik semula kali XY. Misalkan si A dulu ya kita kerjain 31. Nah, jadi 6 kali 3, 1. 18, 3. Nah, dapat bayangan si A. A double aksennya ketemu sudah. B double aksen juga begitu ya. 6 dikali 5, 1. Diperoleh 33. C double aksen berarti 6 dikali 5, 3. 30, 18. Nah, kita cek ya gambarnya. Nih, ini yang warna biru itu titik yang semula. Maaf, segitiga yang semula. Ini saya bedain warnanya ya. Saya bedain warnanya supaya ada perbedaan lah. Oh, ini yang semula, ini bayangannya gitu. Nah, yang warna pink itu bayangan pertama. Dilatasi dengan faktor skala 2. Nah, jadi ukurannya kan 2 kali lipat. 2 kali lipat ya, membesarkan. Nah, terus bayangan yang pertama tadi, A aksen, B aksen, C aksen, yang warna pink, didilatasi lagi dengan skala 3. Nah, jadi yang warna hijau. A double aksen, B double aksen, C double aksen. Ini bayangan yang kedua. Nah, jadi 2 kali lipat, terus 3 kali lipat. Nah, itu kalau bertahap. Tapi kalau kamu mau langsung dari segitiga yang kecil, ABC yang warna biru, yang pertama kan ABC yang warna biru, langsung dikali 6 saja. Nah, jadi langsung dapat nanti yang warna hijau. Ya, langsung 6 kali lipat. Nah, kalau mau langsung pakai komposisi. Ya, jadi nggak perlu bertahap. Kan lebih praktis langsung dapat yang akhir gitu. Semoga jelas ya. Nah, berikutnya ini saya mau jelasin komposisi, transformasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Jadi sebenarnya materi yang ini sama aja dengan transformasi matriks ya. Komposisi transformasi menggunakan matriks. Karena refleksi, rotasi, dan dilatasi itu bisa kita tuliskan menjadi matriks persegi. Ya, bisa jadi matriks persegi 2 kali 2, ya kan, ordonya 2 kali 2. Nah, jadi prosesnya itu kita awali dengan menentukan matriksnya dulu. Ya, kita tentukan nanti matriksnya dulu, kayak yang contoh-contoh sebelumnya tadi. Terus komposisinya itu biasanya ya, yang sering muncul pada soal refleksi dengan rotasi atau refleksi dengan dilatasi. Ya, bisa juga rotasi dengan dilatasi. Nah, terserah mana yang duluan. Bisa bolak-balik nih, makanya panahnya kan saya 2 arah. Nah, bisa rotasi duluan, baru refleksi. Atau dilatasi duluan, lalu rotasi. Nah, terserah soalnya lah. Pokoknya yang bertiga ini ya, bisa kita komposisi. Nah, tapi ada penghususannya lagi. Refleksi apa aja sih? Nah, yang kita bahas di sini 5. Refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, dan terhadap titik 0,0. Sedangkan rotasi dan dilatasi yang bisa kita gabung ya, bisa gabung dengan si refleksi tadi, itu kalau berpusat di 0,0. Nah, jadi itu yang akan saya bahas di sini ya. Nanti yang lebih lanjut kalau pusatnya A, B itu bisa sebenarnya digabung ya. Asal sama A, B-nya itu sama. Nah, cuma di materi kali ini saya jelasin yang pusatnya 0,0 saja ya. Ini bisa digabung dengan refleksi. Prosesnya kayak refleksi matriks. Sorry, transformasi matriks.
ya, yang tadi sudah dibahas di awal. Nah, jadi jangan lupa urutan matriksnya diperhatikan. T2 komposisi T1. Nah, T2-nya yang depan, T1-nya yang belakang. Oke, kita bahas contoh saja ya. Contoh pertama, tentukan bayangan titik A 3, negatif 4 jika dirotasi sebesar 90 derajat, berpusat di 0,0. Kemudian direfleksi terhadap sumbu Y. Nah, jadi yang pertama ada rotasi 90 derajat. Kita tentukan dulu matriksnya. Cos 90, negatif sin 90, sin 90, cos 90. Jadi 0, negatif 1, 1, 0. Refleksi terhadap sumbu Y. Nah, ini yang kedua. Jadi simbolnya T2. Refleksi terhadap sumbu Y itu X-nya kan yang berubah ya. Negatif 1, 0, 0, 1. Nah, baru kita ke komposisi. Kita bisa komposisikan ya. Hati-hati urutannya. T2 dulu, min 1, 0, 0, 1 di depan. Lalu T1-nya di belakang. 0, negatif 1, 1, 0. Kali XY. Karena ini titik ya, titik koordinatnya ada jelas, ganti XY-nya. Jadi 3, negatif 4. Nah, perkalian matriks sebenarnya boleh kalau mau dikali yang dari belakang, boleh silahkan. Cuma saya biasanya berurutan dari depan. Matriks perseginya dulu dikalikan, baru saya kali dengan si koordinat titik. Beda cara tidak masalah ya, karena perkalian matriks kan ada sifat asosiatif. Lalu kalian hati-hati juga perkalian matriks, ingat di depan itu pilih baris, yang belakang pilih kolom. Baris kali kolom. Nah, ini hasil akhirnya ya, negatif 4, 3. Nah, itu adalah hasil bayangan terakhirnya. Dirotasi, dilanjutkan refleksi. Nah, ini ilustrasinya nih. Ya, jadi titik semula 3, negatif 4, benar nggak? 3, negatif 4, oh, di bawah ini ya. Nah, kita rotasi dulu kan yang pertama tadi. Dirotasi 90 derajat katanya. Nah, diputar. Putar 90 derajat. Diperoleh aksen 4,3. Nah, itu baru satu tahap. Ya, transformasi yang pertama. Lalu dilanjutkan lagi refleksi terhadap sumbu Y. Nah, jadi si A aksen tadi kita refleksi terhadap sumbu Y. Dapat A double aksen. Nah, dapat A double aksen. Apa tuh? Negatif 4,3. Nah, jadi bayangan terakhirnya negatif 4,3. Sama dengan yang kita peroleh pakai matriks tadi. Contoh kedua, bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat min 3X min 4. Didilatasi dengan faktor skala 2, berpusat di 0,0. Nah, kemudian dirotasi sebesar 90 derajat, berpusat di 0,0 juga. Nah, perhatikan dulu pusatnya ya. Kalau dilatasi dan rotasi itu kan ada pusat. Kalau pusatnya sama, baru kita komposisi. Kalau berbeda, berarti nggak bisa. Terpaksa satu per satu. Nah, itu agak ribet dan lama. Nah, di sini kan pusatnya udah sama nih. Pusatnya sama 0,0. Jadi kita akan pakai komposisi ya. Nah, yang pertama dilakukan tadi dilatasi kan. Dilatasi dengan skala 2. Nah, berarti T1 atau matriksnya adalah T0, 2002. Matriks skalar ya. Nah, matriks skalar 2002. Berikutnya ada rotasi 90 derajat. Nah, jadi matriksnya cos 90, negatif sin 90, sin 90, cos 90. Sama dengan 0 negatif 1, 1, 0. Nah, baru kita komposisikan. Ya, kenapa tadi bisa dikomposisi? Karena pusatnya sama, ya sama-sama di 0,0 di soal ini. Nah, hati-hati urutannya, T2-nya di depan, T1-nya di belakang. Oke, jadi hati-hati urutannya ya. Nah, udah ini kita kali dulu. 0, negatif 2, 2, 0. Dikali XY. Nah, XY-nya biarkan saja tetap XY. Karena kita mau cari bayangan parabola, bukan titik. Nah, jadi koordinat titiknya
Gak ada kan? Jadi tetap XY saja ya. Nah, dah. Kita kali lagi diperoleh negatif 2Y, 2X. Nah, dari sini kita dapat kesamaan bahwa X double aksen sama dengan negatif 2Y dan Y double aksen sama dengan 2X. Nah, kita utak-atik supaya ketemu Y dan X. Bagian pertama ini supaya Y saja, berarti kita bagi dengan negatif 2, ya kan? Yang belakang di sini supaya jadi X saja, kita bagi 2. Nah, ingat ya bahwa perkalian lawannya adalah pembagian. Oke, sehingga dapat kita peroleh nilai Y adalah sama dengan negatif X double aksen per 2, sedangkan X sama dengan Y double aksen per 2. Lalu diapain? Disubstitusi. Nah, setelah berhasil menemukan X dan Y, kita substitusikan ke parabola yang di soal. Nah, Y-nya ganti jadi negatif X double aksen per 2. Lalu X diganti Y double aksen per 2. Nah, hati-hati ya, ini ada kuadrat, jadi dikurung. Beri tanda kurung, terus dikuadrat semua. Sehingga penyebutnya nanti per 4. Ya, hati-hati. Jangan lupa tanda kurung. Nah, terus kan ini masih ada pecahan-pecahan nih. Nah, itu saya utak-atik dikali dengan negatif 2. Semuanya kali negatif 2. Supaya nanti yang bagian ruas kiri itu positif. Ya. Negatif X double aksen per 2 dikali negatif 2. Itu jadi positif X double aksen. Negatif 2-nya yang pecahannya itu hilang. Ya kan? Nah, terus sama dengan ruas kanannya negatif Y double aksen per 2 ditambah 3Y double aksen ditambah 8. Nah, yang penting kalian teliti terhadap tanda ya dan juga pecahannya itu. Semuanya dikali negatif 2. Nah, ini bisa kita simpulkan bayangannya adalah X sama dengan negatif setengah Y kuadrat tambah 3Y tambah 8. Nanti aksen-aksennya bisa dihilangkan ya waktu menyimpulkan. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi tadi materi eh, dilatasi dan rotasi di contoh yang ini bisa digabung, bisa dikomposisi apabila pusatnya sama. Kalau pusatnya beda, nggak bisa. Ya, terpaksa satu persatu. Nah, tapi kalau kalian tidak menguasai materi komposisi ini, nggak apa-apa juga kalau mau satu persatu. Cuma lama ngerjainnya, ya, bertahap. Bertahap itu bisa, tapi lama. Nah, dengan komposisi kita bisa menghemat waktu. Oke, demikian ya penjelasan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.